Apakah Timnas Indonesia U17 akan memanggil pemain diaspora baru untuk memperkuat skuad di Piala Dunia U17 2025? Setelah tampil cukup menjanjikan di fase grup Piala Asia U17 2025, Garuda Asia melaju ke perempat final dan bertemu Korea Utara U17 pada Senin, 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun, hasil mengejutkan terjadi. Timnas U17 harus takluk dengan skor telak 0-6. Pelatih Nova Arianto mengakui ada banyak hal yang perlu dievaluasi, mulai dari pengambilan keputusan hingga kualitas teknik individu pemain. Semua ini menjadi pekerjaan rumah besar jelang tampil di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar, 3-27 November 2025. Menurut kalian, apakah pemain diaspora perlu ditambahkan untuk memperkuat timnas? Yuk, tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham. Simak yuk ulasan di bawah ini. 1. Matthew Bakker, satu-satunya pemain diaspora di skuad timnas Indonesia saat ini. Matthew Bakker menjadi satu-satunya pemain diaspora yang saat ini memperkuat skuad timnas Indonesia U17. Di ajang Piala Asia U17 2025, hanya nama Bakker yang tercatat berasal dari luar negeri, meski memiliki darah Indonesia. Hal ini tentu menjadi sorotan, mengingat banyak pihak yang berharap skuad Garuda Asia bisa diperkuat oleh lebih banyak talenta diaspora untuk meningkatkan kualitas tim. Pertanyaannya sekarang, akankah Timnas Indonesia U17 menambah pemain diaspora jelang tampil di Piala Dunia U17 2025? Banyak yang meyakini bahwa kehadiran tambahan pemain diaspora bisa memberikan dampak besar terhadap kekuatan tim. Contohnya, pada edisi sebelumnya, Welber Jardim, pemain keturunan Brasil dan Indonesia, pernah tampil menonjol dan memberikan kontribusi besar. Dengan persaingan yang akan lebih berat di Piala Dunia, opsi menambah pemain diaspora bisa jadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan oleh pelatih dan PSSI. 2. Welber Jardim bersinar di Piala Dunia U17 2023. Welber Jardim tampil gemilang saat membela timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2023. Ia selalu dipercaya turun dalam 3 pertandingan fase grup dan bahkan mencatatkan assist penting untuk gol Arhan Kaka ke gawang Panama U17. Kontribusinya menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pemain diaspora yang berkualitas dalam skuad Garuda Asia. Selain menambah pemain diaspora, Timnas Indonesia U17 juga perlu menerapkan sistem promosi dan degradasi selama pemusatan latihan. Tujuannya agar setiap pemain terus bersaing dan tidak merasa nyaman di zona aman. Persaingan sehat ini diyakini dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan masih adanya waktu 7 bulan sebelum Piala Dunia U17 2025 bergulir di Qatar, Timnas Indonesia U17 memiliki peluang besar untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Mampukah mereka melampaui pencapaian sebelumnya dan menembus babak gugur? Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya. Itu dia pembahasan lengkap mengenai potensi penambahan pemain diaspora di skuad Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2025. Kekalahan telak dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia menjadi alarm keras bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi. Mulai dari aspek teknik individu, pengambilan keputusan, hingga mentalitas dan kompetisi internal dalam tim. Melihat pengalaman Welber Jardim di Piala Dunia U17 2023, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pemain diaspora bisa membawa dampak besar bagi performa tim. Maka, wajar jika banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap akan ada tambahan kekuatan dari talenta diaspora untuk memperkuat Garuda Asia di Qatar nanti. Yang pasti, waktu masih tersedia untuk melakukan evaluasi dan persiapan lebih matang. Kita semua tentu berharap Timnas Indonesia U17 bisa tampil lebih solid dan kompetitif, bahkan mencetak sejarah baru di Piala Dunia U17 2025. Kalau kamu punya pendapat soal siapa saja pemain diaspora yang layak dipanggil atau bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas Timnas U17, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Pendapat kamu sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi menarik. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka kontennya, share ke teman-teman biar makin ramai, dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda Muda, terus terbang tinggi.